Pemirsa, kita kembali lagi di Sakinah, Sayangi Keluarga, Insya Allah Berkah. Masih bersama Ustazah Umi Hajah Lulung, salah satu Ustazah yang kecenya maksimal. Alhamdulillah, barokallah. Minimalnya ada di saya. Ya, Umi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pemirsa. Kalau mau bertanya-tanya kepada Umi Hajah Lulung, pemirsa bisa nggak disingkat aja? Umlung, Umi Lulung. Iya, Umi Lulung. Iya. Umlung. Panjangan Umi Hajah Lulung, Umlung aja udah nggak apa-apa. Ya, Umi kan aja. Kita sekarang sudah akrab, sudah sering ke rumah saya. Ya emang harus akrab. Iya benar. Ya, bagi pemirsa yang kurang puas bisa tanya-tanya lewat nomor di bawah ini atau juga bisa lewat darat, udara dan angin ya. Laut juga bisa, Umi, angin kita cari. Nah ini ada beberapa Umi yang sudah masuk lewat IG. Astagfirullahaladzim, Instagram. IG. Oh, iya. Ya ini yang pertama Umi, boleh pertanyaan? Boleh, siapa tahu. Mulai dulu dong acaranya. Curcol dong, Cin. Curcol apa, Cin? Ya, dari KL yang pertama Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja sah menjadi istri ketiga bulan ini. Istri ketiga, astagfirullahaladzim, benar. Waduh, istri ketiga, pemirsa. Saya baru saja sah menjadi istri 3 bulan ini. Astagfirullahaladzim. Istri ketiga. Maafin Ibu KL. Menjadi istri sah 3 bulan ini. Saat ini saya masih ngontrak ala kadarnya di sebuah rumah petak. Saya tidak bekerja karena suami melarang. Namun karena saya tidak bekerja, suami seperti berlaku sewenang-wenang kepada saya. Pernah suami menyindir saya karena kegiatan saya di rumah hanya menonton drama Korea. Jujur, saya pun ingin bekerja supaya tidak membebani suami dan punya harga diri di depan suami. Jika saya diam-diam memutuskan bekerja tanpa izin suami, bagaimana hukumnya, Umi? Nah. Jadi nih baru nikahnya 3 bulan. 3 bulan. Kalau masih baru banget ya. Yang baru 3 bulan, ya, kirain 3 tahun. Bulan aja udah ada ujian seperti ini, Umi. Gitu. Baiklah kalau begitu. Pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin seorang istri, ya namanya juga istri, kalau kita ngomong secara jujur nih ya pemirsa, jujur nih. Kan dalam Al-Quran tadi dinyatakan, Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya seorang suami emang wajib mencari nafkah buat istri. Kenapa? Bima fadalullah ba'dakum ala ba'din. Karena namanya seorang suami kedudukannya lebih tinggi daripada istri. Kenapa kedudukan lebih tinggi 1 derajat dari istri? Karena bima anfaktum. Karena si suami ini memberikan uang belanja kepada istrinya. Makanya dia bahasanya apa itu? Lebih tinggi derajatnya daripada si istri. Nah kalau kita ke ayat ini kita lebih paham. Oh ternyata mas loh, abang loh, abah loh, abi loh yang wajib mencari nafkah, aku nggak wajib. Cuman si suami juga kesel, mentang-mentang dia wajib nyari nafkah, si bini nonton mulu. Kira-kira bagaimana ini dia ini? Boleh juga dong dia namanya curcol. Boleh sih emang saya nyari nafkah, tapi masa istri kerjanya nonton doang. Nah ini kan bikin kesel, mau ya doain kek suami lagi kerja, mau ya bantu kek. Nah gimana kalau dia kerja tanpa seizin suami, hukumnya boleh kagak? Itu yang balik lagi. Kalau kata hadis, istri yang menyenangkan adalah istri yang ketika diperintah dia taat. Dan juga ketika dia menjalankan suatu perintah ini, mentaatinya salah satunya kalau kemana-mana harus izin. Kecuali ke kamar mandi gak usah pakai izin. Jadi yang namanya kita bahasanya ketika si istri tadi ngomong, bagaimana hukumnya kalau suaminya redo, misalnya tiba-tiba dia kerja. Terus ngomong, kamu kemana? Kok kamu gak ngomong-ngomong? Yaudah deh bang, abis abang begitu sih kayak ngeremehin adek bisa gitu ya. Nah itu mungkin dibolehkan. Tapi kalau ternyata dia tidak redo, walaupun kita niatnya baik gak bisa. Laisal birro bil idoi. Laisal birro bil idoi. Artinya bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Bagus sih mau ngebantu suami bagus. Tapi mengabaikan kebaikan apa?
harusnya kan kita pakai izin. Jadi dimusawarahin lagi. Kan baru 3 bulan, masih baru. Kerja nggak harus keluar rumah kan. Jadi bilangin sama tuh orang tadi siapa namanya? KL. Ibu Kak. Nah, Ya kan. terima kasih banget Ibu Terima KL kasih ya. Ibu KL ya, kalau kurang puas masih langsung bisa Ya, di bawah jadi ini. yang namanya kerja nih bilangin lagi nih Adi, kerja itu nggak harus keluar rumah, kan bisa jualan apa kayak dari Di rumah online. dari DK ini, Mi. Oh, DK. DK SBY Surabaya. Oh, DKI. Istri saya merupakan anak bungsu. Hmm. Di rumahnya dia selalu dimanja oleh orang tuanya. Saya sendiri dari kecil sudah mandiri karena orang tua kurang mampu. Nah ini. Ketika awal menikah banyak sekali perbedaan di antara kami berdua yang membuat saya hampir kehilangan kesabaran. Hmm. Tingkah istri saya seperti anak baru gede, padahal usianya sudah cukup dewasa. Awalnya saya sering menasehati dia dengan lemah lembut. Awalnya. Awalnya, Nah. namun tetap saja sifatnya nggak bisa berubah nih, Mi. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, dan semakin menjadi dengan mengadukan saya kepada orang tuanya, saya sudah lelah menghadapinya, Mi. Bagaimana? Ini lelah, Abi ini lelahnya teh lelah beneran nih. bingung Ini ini. lelahnya beneran nih. Lelah hati saya, Mi. Lah kan bukan ente yang jadi lakinya. Saya merasakan. Oh iya. Bagaimana nih, Mi, menyikapi Berarti hal kita- semacam ini, Mi? Saya sebagai seorang muslimin muslimat itu harus seperti bangunan ya. Ya bahwasanya kalau misalnya ada satu yang patah, kita semua patah. Bagaikan badan juga ada yang pegel, kita semua jadi sakit. Ya, cakep banget itu ya. Istri yang kau nikahi adalah seorang anak yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya dengan cara yang berbeda. Apa ini maksudnya nih? Buka surat 30 Ar-Rum. Ayat berapa? Ayat 22. Nyatakan apa di sini? Nyatakan bahwasanya yang namanya seorang istri dengan bahasa yang berbeda. Karena apa? Ketika kita ketemu dengan istri kita yang memang udah lain bangsa, bukan lain negara ya. Lain bangsa artinya sukunya, lain kebiasaannya, dia biasa dimanja. Bahasanya juga Nah, beda. semua bahasanya beda. Kemudian kita menikah, terimalah segala kekurangan. Kenapa? Istri yang kamu nikahi bukanlah yang namanya sehebat Khadijah atau secantik Aisyah, ya kan? Atau secantik yang namanya Maryam. Tapi istri yang kau nikah adalah istri akhir zaman, yang berusaha untuk menjadi istri yang solihah. Berarti apa di sini nih? Ingat, kenali bahasa kasihnya. Dia senangnya apa nih? Senang dimanja, senang disentuh. Maka manjailah dengan cara yang sewajarnya. Begitu loh. Jangan terlalu galak juga sama istri. Karena apa? Dalam surat An-Nisa lagi nih ayat 19. Ketika kamu memenuhi kekurangan dalam diri pasanganmu, jangan dicari-cari kekurangannya. Jangan cari kekurangannya. Karena apa? Di balik kekurangan, Allah khairon kasiro. Allah jadikan kebaikan yang banyak. Ini mandiri, ini manja. Ketemu klop. Kalau semuanya dua-duanya manja, ntar yang ngomong anaknya. Nah, kan begitu. Baik, semua pertanyaan cukup. Karena masih banyak penanya-penanya yang lain pemirsa. Iya, betul, Dan betul, sekarang kita mau kasih tahu nih, nanti di segmen terakhir kita ada Mari Mengaji bersama Ustadz Syah. Masya Allah. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah.